Ya, jadi di arah hari ini ada KNPI Award buat apa kepala-kepala daerah, tokoh publik yang memang peduli terhadap pemuda. Selain itu, memang agenda hari ini di HUT KNPI kita mengajak seluruh pemuda DPD KNPI se-Indonesia untuk memperkuat peran dari kepala daerah di masing-masing daerahnya dengan kita rapatkan nantinya membuat perubahan terhadap undang-undang otonomi daerah agar wali kota, bupati, dan gubernur bisa lebih mengelola sumber daya alam di wilayahnya masing-masing. Bang Haris, ini kan kalau misalkan kita ketahui tadi juga disebut 800 dari anggota KNPI juga terpilih gitu ya Terpilih. untuk di legislatif. Nah, ini terkait dengan penguatan DPD ini juga seperti apa Mas, terkait dengan dari kader-kader ini juga membawa isu apa barangkali di nasional? Jadi kita satu kan peran DPD RI kan bisa dilihat ya tentang masalah otonomi daerah ini hari ini. Padahal DPD RI ini kan dipilih 4 orang per provinsi untuk mewakili kepentingan daerahnya masing-masing. Tapi secara fungsi DPD RI ini sangat lemah di gedung parlemen. Nah, untuk itu makanya kekuatan otonomi daerah, memperkuat otonomi daerah dalam kepala daerah ini untuk mengelola sumber daya alam, terusnya pemasukan kepada daerahnya tersebut ya. Ini juga undang-undangnya harus diubah karena kita melihat hari ini ada semacam desentralisasi ya, kebijakan dari pemerintah pusat terhadap daerah, sedangkan pemilihan kepala daerah itu dilakukan secara langsung. Sama seperti pemilihan presiden, harusnya wewenang dan tanggung jawab kepala daerah ini diperkuat sehingga kebijakan-kebijakan mengenai sumber daya alam khususnya yang kita tahu ada satgas, kemarin pemerintah buat satgas untuk tambang. Nah, ini kepala daerah harusnya yang mengelola ini, bukan pemerintah pusat lagi. Karena kita lihat penghasilan, pemasukan dari wilayah-wilayah yang kaya dengan sumber daya alam, masyarakatnya sangat miskin. Bisa dicek oleh teman-teman media ya. Makanya kita selalu bilang, kita undang semua DPD KNPI se-Indonesia, apalagi tadi dari Papua ada, dari teman-teman di wilayah Maluku Utara. Kita melihat ini harus tegas, pemuda Indonesia. Kita harus mengusulkan konsep kepada pemerintah bahwa undang-undang otonomi daerah ini harus diperkuat tanpa harus nantinya menghilangkan jiwa NKRI di diri kita semua. Gitu. Berkaitan dengan pilkada juga nih saat ini, barangkali kan tadi dengan isu yang dibawa juga begitu Mas. Ada lagi nggak barangkali Mas yang pengen disampaikan? Ya, hari ini kalau masalah pilkada kita berharap teman-teman DPD semua ya bisa memperkuat ya, karena kemarin pasca Pilpres saja KNPI walaupun banyak berbeda pilihan ya, tapi kita masih bisa bersatu. Nah, untuk di daerah apalagi mungkin tambah kencang ya, tingkat kabupaten, tingkat provinsi. Nah, ini saya berharap teman-teman bisa menjadi perat persatuan agar tidak ada gejolak khususnya di wilayah-wilayah konflik seperti Papua, seperti misalnya Maluku. Ini tidak terjadi perang di tingkat masyarakatnya dalam pilkada tersebut. Jadi memang kita antisipasi benar. Ini mungkin barangkali isu yang agak berbeda nih, cuma lagi rame sekarang kan Mas Haris juga banyak ngomong soal judi online. Juga kan, judi online. Ya. Nah, kan ini juga rame nih Mas terkait dengan inisial T yang juga diduga. Nah, mungkin barangkali Mas Haris tahu atau banyak gitu Mas. Ya, saya juga ini sempat kontakan dengan Pak Beni Ramdhani ya. Kan kita bingung inisial T-nya siapa. Nanti kalau nebak-nebak kita bingung. T ini kan banyak, ada toke kah, ada apa, ya kan? Ya kita sih berharap Pak Beni bertanggung jawab atas ucapannya, agar kita seluruh masyarakat juga membantu dia kalau memang benar, gitu loh. Jangan sampai disembunyikan, kan kita nggak tahu juga inisial T-nya gimana. Dan saya yakinkan kepada Pak Beni, bahkan presiden ya, karena beliau katanya udah melapor ke presiden tentang inisial T. Ya, KNPI akan mendukung dalam pemberantasan judi online. Kita juga punya data 3.000 lebih, nanti saya share ke teman-teman media, 3.000 lebih rekening yang masih aktif. Dan juga
website yang masih aktif judi online tersebut. Nah, ini tertampung triliunan dan ini belum ada pemerintah menggodoknya. Ya, jadi kita akan berikan bukti ke teman-teman media. Jadi bukan omdo aja. Karena saya pernah katakan Satgas Judi itu bacot doang. Ya emang iya, karena kita punya datanya kok. Kita punya data, teman-teman media bisa cek. Itu terkait grup Nexus, SBOBet, ada juga inisial JHL ya yang sudah kencang dari zaman Sambo. Ada juga ya langsung, kalau saya kan langsung sebut ya. Nah, Pak Beni harus sebut T itu siapa. Tapi kan Senin nanti Pak Beni bakal diperiksa nih sama Barreskrim dipanggil untuk jadi saksi. Mungkin ada ngobrol lagi terkait kayak tersebut sama JHL tadi Bapak. Ya kalau itu data dari saya, ada grup Nexus, nggak. Kalau saya bilang nggak ada kaitan. Saya bingung, makanya saya telepon komunikasi dengan Pak Beni, apakah dia menyebutkan T ini siapa, biar kita sama-sama dong sharing. Saya juga punya data tentang judi online. Karena kan bagaimanapun judi online ini udah penyakit masyarakat ya. Jadi hitungannya yang dibasmi itu jangan pemainnya, tapi bandar-bandarnya ini. Saya sepakat bandar-bandarnya dibasmi semua, sikat habis. Berarti dugaan Mas Haris ini adalah sindikatnya berbeda nih dengan informasi yang diketahui Pak Beni dan juga yang saya dapat berbeda. Makanya saya bilang sakti Bang Beni, inisial T siapa? Apakah Taufik atau apa, kan kita nggak tahu. Mas, berarti saat ini bandar-bandar judi ini tidak tersentuh hukum atau gimana dengan dari Satgas Judi Online pemerintah? Ya, kalau saya bilang pura-pura tersentuh ya. Jadi seolah-olah pemerintah bekerja, padahal saya yakinkan ya, sekelas KNPI aja bisa punya data tentang rekening aktif ya, dan situs web yang masih aktif terkait judi online di website, semua website. Nanti saya sebar ke teman-teman 3.000. Artinya berarti pembuatan Satgas Judi Online ini tidak berguna, tidak berhasil atau gimana nih? Ya kalau saya bilang bubarin ya Satgas Judi Online kalau main-main. Jadi maksud kita gini, kalau Satgas ini dibentuk harusnya kerjanya lebih cepat, lebih benar ya, karena ini gabungan dari berbagai pihak. terlihat sendiri juga Bang, malah lempar-lemparan. Kalau misalkan kita coba konfirmasi juga saling lempar, kadang coba tanya ke sana, coba ya, ini yang saya bilang tak di beberapa komentar saya. Kalau misalkan takut terhadap bandar judi, negara kalah terhadap bandar judi, ya udah legalkan judi aja gitu loh, kan simple. Nah, hari ini mereka bilang berani tentang pemberantasan judi. Ya ayo, ajak masyarakat, media semua, buka semua website-website yang ada. Jadi jangan sampai masyarakat dibohongi, katanya ada 5.000 rekening yang diblokir. Buktinya kita masih punya 3.000 rekening. Gitu loh, website yang diblokir. Jadi bagi saya gini, Satgas dan pemerintah cobalah membuka mata dengan baik ya. Jangan lagi pura-pura atau bohong kepada masyarakat tentang pemberantasan yang ada. Bandar-bandar judi yang ditahan hari ini itu hanya bandar-bandar kecil menurut data Komite Nasional Pemuda Indonesia. Ya, habis itu pemain-pemain judi yang ditangkap, ya, ini kan cuma pemain-pemain masyarakat bawah. Kita udah sama-sama tahu apa pemain judi online ini bukan lagi 1 atau 2 orang, tapi sudah puluhan bahkan ratusan juta masyarakat Indonesia yang bermain judi. Ini udah jadi penyakit. Kalau udah jadi penyakit, berarti kan harus yang dibantai ini ya bandar judinya. Nah, pembicaraan Pak Beni yang menemukan inisial T, ya bukan dong, dia orang pemerintah. Kita aja yang pemuda di luar sistem pemerintah, kita tahu ada grup Nexus ya, di belakangnya katanya ada anak naga ya, grup Nexus, ada grup SBOBet ya, itu aja. Jadi kita anak naganya nanti kita kasih wartawan aja, nanti bahaya soalnya udah banyak wartawan dibakar gara-gara judi online. Tapi kita lagi satukan kekuatan semuanya untuk membahas ini. Makanya saya share nanti berita ke teman-teman, handphone gua kasih bagi ke teman-teman media. Jadi datanya fake dan di dalam itu ada triliunan. Barreskrim mau periksa silakan. Nah, gitu loh. Jadi, websitenya silakan. Langkah Barreskrim manggil Pak Beni ini terlihat seperti pura-pura gimmick aman gitu ya. Ya kalau gimmick sih enggak ya. Sebetulnya yang bikin penasaran Pak Beni sendiri, inisial T siapa.
Kan jangankan wartawan, saya aja penasaran, saya sempat WA, teleponan kok. Ini CLT-nya mana? Biar kita juga sama-sama yuk. Kan kita udah sepakat, KNPI udah sepakat pemberantasan judi online itu wajib hari ini. Itu aja. Jadi saya berharap ya Pak Benny bisa ceritakan ke Barreskrim, ya buka aja di media, jangan lagi pakai kode-kode. Karena kan udah dari kasus Sambo, bandar judi, ya sampai saat ini judi online diberantas. Ya saya berharap ini ada keseriusan lah dari Pak Jokowi menjelang masa akhir jabatannya. Jangan lagi bermain gimmick kepada masyarakat seolah-olah bandar judi diberantas. Itu aja.